Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik semuanya. Kita lanjutkan lagi pembelajaran kita hari ini. Sekarang yang akan kita bahas adalah bagaimana menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara pemfaktoran. Jadi di sini syaratnya adik-adik harus tahu tentang materi pemfaktoran bentuk aljabar supaya bisa menyelesaikan persamaan kuadrat yang diberikan. Kalau adik-adik belum sempat mempelajarinya, ya nanti di sini saya akan jelaskan juga. Tapi kalau ingin mempelajarinya lebih khusus, nanti saya akan sediakan linknya di bawah video ini yang ada di deskripsi. Oke, kita masuk saja pada contohnya seperti apa. Ya, contohnya seperti ini. Tentukan akar-akar dari persamaan kuadrat berikut ini dengan cara memfaktorkan. Ada 4 buah soal. Tentunya persamaan kuadrat kan saya ingatkan bahwa persamaan kuadrat kan bentuk umumnya yaitu ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Berarti ini a-nya 1, a-nya 1, a-nya 4, a-nya 9. B-nya 6, B-nya negatif 19, B-nya 14, B-nya negatif 8, C-nya negatif 16, C-nya negatif 20, C-nya negatif 18, dan C-nya negatif 1. Saya harap adik-adik sudah tahu ya. Oke, kita akan selesaikan dengan cara pemfaktoran. Ya, di sini kita masuk pada soal yang pertama, yaitu persamaannya x kuadrat tambah 6x kurang 16 sama dengan 0. Nah, kita akan selesaikan dengan cara pemfaktoran. Masih ingat adik-adik bagaimana cara memfaktorkan bentuk aljabar yang berbentuk ax kuadrat tambah bx tambah c dengan a-nya sama dengan 1? Nah, kalau belum sempat pelajari, nah di sini saya akan ajarkan. Tapi kalau ingin mempelajarinya, videonya sudah saya cantumkan di deskripsi bawah video ini. Oke, ini kan a-nya sama dengan 1, berarti kita tulis seperti ini, cara memfaktorkan. Nah, sama dengan 0. Tentunya di sini x, di sini x. Ya. Sekarang patokan kita adalah c. C-nya berapa ini? Tentunya ini kan C-nya A-nya 1. B-nya sama dengan 6. C-nya yaitu negatif 16. Nah, ini patokan kita. C-nya negatif 16. Dan negatif 16 ini kita uraikan menjadi perkalian apa dan apa. Negatif 16 bisa jadi 1 kali 16. Atau juga bisa, 1 kali negatif 16 ya. 1 kali negatif 16. Atau negatif 1 kali 16. Selain itu, negatif 16 juga bisa jadi 2 kali negatif 8. Atau bisa juga negatif 2 kali 8. Nah, habis ya. Oke, inilah faktor-faktor dari negatif 16. Nah, sekarang dari pasangan faktor ini kan ada beberapa pasangan ini. 1 dengan negatif 16, negatif 1 dengan 16, 2 dengan negatif 8, negatif 2 dan 8. Kita pilih pasangan mana yang apabila dijumlahkan menghasilkan B atau menghasilkan 6. Coba kita lihat yang ini. Kalau kita jumlahkan 1 tambah 16 berapa? 1 tambah negatif 16 ini kan negatif 15. Negatif 15. Sementara yang kita harapkan kita menghasilkan 6. Berarti ini jangan diambil. Nah, jangan diambil ya. Ini jangan diambil. Kemudian yang ini negatif 1 tambah 16. Ini 15. Kemudian ini 2 tambah negatif 8. Ini kan negatif 6. Sementara yang kita inginkan adalah yang menghasilkan 6. Berarti yang paling bawah ya. Negatif 2 tambah 8. 6. Nah,
Ini yang kita harapkan, negatif 2 tambah 8 yang kita ambil. Jadi, di antara 4 buah pasangan faktor ini, pasangan faktor negatif 2 dan 8 lah yang kita pilih. Sehingga di sini bisa saya tulis negatif 2, positif 8. Nah, berarti x kuadrat tambah 6x kurang 16 bisa saya faktorkan menjadi x kurang 2 kali x tambah 8. Setelah seperti ini apa? Nah, kita pisahkan ya. Berarti x kurang 2 sama dengan 0 atau x tambah 8 sama dengan 0. Kalau sudah seperti ini, x sama dengan 0 tambah 2 atau x sama dengan 0 kurang 8. Ini kan x sama dengan 2 atau x sama dengan negatif 8. Nah, inilah penyelesaiannya atau akar-akarnya. Ya, jadi akar-akar dari persamaan kuadrat x kuadrat tambah 6x kurang 16 sama dengan 0, yaitu x sama dengan 2 atau x sama dengan negatif 8. Oke. Mungkin untuk soal nomor 2, adik-adik bisa lihat lagi. Nah, ini. Coba kita faktorkan. Tentunya di sini, ini masih bentuk aljabar ax kuadrat tambah bx tambah c dengan a sama dengan 1 ya. Sehingga di sini ya masih kita tulis seperti ini. Berapa A, berapa B, dan berapa C. Tentunya A1, B-nya negatif 19, dan C-nya negatif 20. Berarti C-nya yang kita uraikan lagi. Berarti negatif 20 ini bisa saya tulis menjadi negatif 1 kali 20. Kemudian negatif 20 ini apa? 1 kali negatif 20. Kemudian lagi negatif 2 kali 10, 2 kali negatif 20, 4 kali negatif 5, apalagi negatif 4 kali 5. Di antara pasangan-pasangan faktor negatif 1, 20, 1, dan negatif 20 dan seterusnya ini kita pilih yang mana yang apabila dijumlahkan menghasilkan negatif 19 atau menghasilkan B. Ya, tentunya ini ya. Ini yang kedua ini. Berarti inilah yang kita pilih. 1 dan negatif 20. Sehingga di sini positif 1, kemudian negatif 20. Oke. Nah, setelah ini berarti bisa kita pisahkan lagi. X tambah 1 sama dengan 0 atau X kurang 20 sama dengan 0. Ini X sama dengan 0 kurang 1 atau X sama dengan 0 tambah 20. X sama dengan negatif 1 atau X sama dengan 20. Nah, inilah akar-akar dari persamaan kuadrat x kuadrat kurang 19x kurang 20 sama dengan 0. Gampang ya. Nah, ini masih agak mudah. Dengan A sama dengan 1. Bagaimana kalau A-nya di sini bukan 1, tetapi merupakan bilangan lain? Nah, contohnya seperti ini. Ax kuadrat tambah 14x kurang 18 sama dengan 0. Nah, ini juga cara memfaktorkan bentuk aljabar dengan A tidak sama dengan 1. Ini kan bentuk aljabar ax kuadrat tambah bx tambah c dengan A tidak sama dengan 1. Ini sudah saya jelaskan secara terpisah di video lain. Kalau ingin melihatnya, bisa dilihat pada video di deskripsi di bawah video ini.
Tapi di sini juga saya akan jelaskan juga. Jadi tidak perlu cemas. Nah, di sini A-nya berapa ini? A-nya sama dengan 4. B-nya sama dengan berapa ini? 14. C-nya sama dengan negatif 18. Nah, caranya bagaimana? Agak berbeda dengan kasus A sama dengan 1. Nah, di sini kita tulis 4x. Di sini 4x. Nah, seperti ya. 4x menyesuaikan yang ini ya. Setelah itu dibagi 4. Nah, setelah itu sama dengan 0. Nanti isinya di sini apa? Nah, kita lihat yang mirip dengan cara yang pertama tadi. Oke, tadi kan kita patokannya adalah C, yaitu C tadi untuk yang A sama dengan 1. Sekarang bukan lagi C, tapi A kali C, itu patokannya. A kali C ini yaitu 4 kali negatif 18. Ini kan negatif berapa ini? Negatif 72 ya. Nah, inilah yang akan kita uraikan, negatif 72. Negatif 72 itu yaitu 1 kali negatif 72. Bisa juga berapa ini? Negatif 1 kali 72. Ya banyak ya. Dan seterusnya. Kalau adik-adik bisa tuliskan, nggak apa-apa, malahan bagus. 2 kali negatif 36 atau negatif 72 negatif 2 kali 36 atau negatif 72 juga 4 kali negatif 18 negatif 72 juga negatif 4 kali 18. Masih ada lagi, masih banyak ya. Kalau 6 kali 12 ya negatif 72 juga. 6 kali negatif 12 negatif 72 juga sama dengan 6 kali negatif 6 kali 12 negatif 72 juga 9 kali negatif 8 atau negatif 72 negatif 9 kali 8. Nah, kita pilih lagi pasangan faktor yang apabila dijumlahkan menghasilkan B, yaitu 14. Ini 1 tambah negatif 72, ini belum sampai 14. Ini negatif 71. Yang mana yang apabila dijumlahkan menghasilkan 14. Nah, ini ya. Nah, ini ya. Negatif 4 tambah 18 kan positif 14. Pas ya. Berarti pasangan inilah yang akan kita pilih. Nah, ini. Negatif 4 dengan positif 18. Sehingga di sini bisa saya tulis negatif 4 positif 18. Nah, tapi ini ada apa ya? Penyebutnya yang mengganggu. Yang di atas bisa kita faktorkan juga. Ini kan 4x kurang 4. Bisa saya keluarkan 4. Nah, sehingga yang di dalamnya apa? 4x bagi 4x kurang 4 bagi 4, 1. Ini juga bisa saya keluarkan 4x tambah 18. Ini kalau saya faktorkan 4x tambah 18 bisa saya keluarkan 2. Nah, mereka kan 4x dengan 18 ini masing-masing bisa dibagi 2. Keluarkan 2 sehingga 4x bagi 2, 2x tambah 18 bagi 2, 9. Oke, sama dengan 0. Dan di sini, nah 4. Nah, seperti itu.
Kemudian ini bisa saya coret. Nah, coret sehingga di sini yang ada adalah X kurang 1 kali 2, 2 yang simpan di sini, kali 2X tambah 9 sama dengan 0. Ternyata bersisa 2 ya, ada 2 di sini. Ya, supaya tidak mengganggu 2, kedua ruas kita bagi 2 lagi. Sehingga 2-nya ini bisa hilang. 2X kurang 1, 2X tambah 9 sama dengan 0. Ini kita bagi 2 supaya 2-nya bisa hilang, tapi ini juga kita bagi 2. Nah, sehingga yang tersisa adalah X kurang 1 kali 2X tambah 9, 2X tambah 9 sama dengan 0. Nah, kalau sudah seperti ini, kita pisahkan lagi. Nah, ini saya harap adik-adik bisa tahu. Nah, saya hapus ini. Hapus. Oke. Ini saya lanjutkan lagi. Kalau sudah seperti ini, kita pisahkan X kurang 1 sama dengan 0 atau 2X tambah 9 sama dengan 0. Ini menjadi X sama dengan 0 tambah 1 atau 2X sama dengan 0 kurang 9. Ya, ini hanya persamaan linear satu variabel saja ya. Bagaimana cara menyelesaikannya? Ini menjadi 0 tambah 1, 1 atau 2X sama dengan negatif 9. Ini X sama dengan 1 atau X sama dengan negatif 9 dibagi 2. Nah, inilah penyelesaian dari 4X kuadrat tambah 14X kurang 18 sama dengan 0. Nah, oke. Saya harap adik-adik bisa mengikutinya. Nah, coba kita lihat lagi soal berikutnya. Nah, ini 9X kuadrat kurang 8X kurang 1 sama dengan 0. Nah, ini kita faktorkan lagi tentunya dengan bentuk AX kuadrat tambah BX tambah C dengan A tidak sama dengan 1. Berapa A-nya ini? A-nya 9, B-nya sama dengan negatif 8, C-nya negatif 1. Oke, kita faktorkan biasa, tentunya berbeda dengan pada saat X-nya sama, A-nya sama dengan 1. Di sini, 9, 9X, 9X. Nah, pasangan sini apa yang kita tulis? Tentunya A kali C. A kali C yaitu 9 kali negatif 1. Sama dengan negatif 9. Berapa ini? 9 kali negatif 1. Maaf. Faktor-faktor dari negatif 9. Ini kan bisa jadi 1 kali negatif 9. Bisa jadi negatif 1 kali 9. Bisa jadi 3 kali negatif 3. Nah, setelah itu kita pilih pasangan mana apabila dijumlahkan menghasilkan negatif 8. Tentunya yang ini ya. Nah, yang ini. Oh, yang pertama ini. Pasangan faktor apabila dijumlahkan menghasilkan negatif 8. Sehingga di sini tambah 1 kurang 9. Oke.
Nah, ini agak mengganggu 9-nya, tapi di sini ada yang bisa kita sederhanakan. Ini masih tetap 9x tambah 1. Ini 9x kurang 9 bisa saya sederhanakan lagi. Ini bisa dibagi 9, ini juga bisa dibagi 9. Saya keluarkan 9-nya sehingga 9x dibagi 9 yaitu x kurang 9 bagi 9 yaitu 1. Nah, itu 9 sama dengan 0. Nah, setelah itu ini kan bisa saya coret 9 bagi 9 kan 1. 9 bagi 9 1, yang tersisa adalah 9x tambah 1 kali x kurang 1 sama dengan 0. Nah, kalau sudah seperti ini bisa kita pisahkan. Oke, saya hapus lagi yang ini. Oke, berarti yang ini 9x tambah 1 sama dengan 0 atau x kurang 1 sama dengan 0. Saya lanjutkan lagi di sini. Ini menjadi 9x sama dengan 0 kurang 1 atau x sama dengan 0 tambah 1. Ini 9x sama dengan negatif 1 atau x sama dengan 1. Ini x sama dengan negatif 1 bagi 9. Ini atau x sama dengan 1. Nah, inilah penyelesaian dari persamaan kuadrat ini. Jadi gampang ya. Sudah kita jawab keempat-empatnya. Nah, demikian untuk pembahasan menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara pemfaktoran.